Perhatikan orang Yahudi, kenapa mereka menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menolak dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka kecewa berat. Ternyata Nabi Muhammad yang mereka harapkan supaya menjadi Nabi yang terakhir menolong orang Yahudi, ternyata orang Yahudi kecewa ketika Nabi bukan datang dari kelompok mereka, bukan datang dari nabinya mereka, bukan datang dari keturunan mereka, tapi justru datang dari kalangan Arab, di mana kalangan Arab adalah kalangan yang hina di mata orang-orang Yahudi, di mana kebiasaannya adalah minum khamr, kebiasaannya berzina. Orang Yahudi betul-betul kecewa, loh ternyata yang muncul nabinya adalah nabi dari golongan orang Arab, bukan datang dari kalangan Yahudi. Fanatisme orang Yahudi menjadikan akhirnya orang Yahudi menolak dakwahnya Rasulullah, tidak mau beriman kepada Nabi, karena sesungguhnya mereka sudah terkena fanatisme golongan kepada keturunannya dan kepada Yahudinya. Kita di dalam sunnah tidak boleh fanatik buta. Sesungguhnya fanatik buta hanya kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak paham tentang definisi ilmu yang benar, maka kita akan terkena paham menyederhanakan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh kelompok kita. Kalau yang disampaikan kelompok kita pasti benar, kalau yang disampaikan oleh ustadz kita pasti benar, tetapi kalau tidak disampaikan oleh ustadz kita dan tidak disampaikan oleh kelompok kita, maka pasti akan menjadi salah. Kenapa muncul sikap semacam ini? Hari ini besar-besaran kita dapatkan hal semacam ini terjadi karena orang itu tidak paham standar ilmu yang benar. Ketika dia tidak paham standar ilmu yang benar, maka dia menyandarkan kebenaran itu berdasarkan kepada kelompoknya dan berdasarkan kepada ustadznya. Padahal Masya Allah, bisa jadi ustadznya paham tentang perkara A, tapi terkadang dia tidak paham perkara B. Kadang-kadang kelompoknya paham tentang perkara B, tetapi dia tidak mengerti perkara C. Karena tidak ada yang maksum dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, kecuali yang maksum hanyalah satu. Bukan ustadz antum, bukan ustadz saya, bukan fulan, bukan fulan, tetapi yang betul-betul maksum merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika Imam Malik berkata, kullu kalamin yuqbal wa yurad illa min sahibi hadal qabr. Sesungguhnya perkataan siapapun bisa ditolak, bisa diterima, kecuali perkataan satu. Maka kemudian telunjuknya Imam Malik mengarah kepada kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disitulah kita memahami, Masya Allah, harus berta'aruf dengan ilmu yang benar, harus berta'aruf dengan ilmu yang sahih, supaya kita tidak terjebak kepada fanatisme golongan. Makanya membedakan antara ittiba dengan fanatik itu tipis. Di satu sisi kita diperintahkan untuk betul-betul menjaga ilmu kita dari segala sesuatu yang menyimpang, betul. Tapi di satu sisi kita tidak boleh untuk kemudian fanatik. Makanya batasan antara fanatik dengan ittiba itu tipis, betul. Hanya orang yang betul-betul berhati-hati, maka dialah yang akan mendapatkan pemahaman yang benar, yaitu adalah pemahaman yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mari kita merujuk tanda-tanda ilmu yang benar itu bagaimana? Karena segala sesuatu pasti ada tandanya. Kalau antum akan mengerti tentang ini, maka antum harus paham semua itu ada sifatnya. Sesungguhnya segala sesuatu ada tandanya. Orang Sunda punya tanda, salah satunya nggak bisa ngomong F. Orang Jawa punya tanda, mengatakan A susah tapi nga gampang. Orang Padang ada tandanya. Setiap segala sesuatu ada tandanya, Bapak. Ya. Orang-orang Makassar tidak bisa ngomong za, tapi ngomongnya za. Ustadz dipanggilnya ustaz. Itu tanda, ya. Maka sesungguhnya kalau kemudian masing-masing suku punya tanda, wallahi ilmu yang benar pun punya tanda. Kalau kita nanti sudah mengerti tentang tanda-tanda itu, kalau kita dapatkan siapapun yang menyampaikan ilmu, tetapi dia berpijak dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah, pastikan itu adalah saudara bapak. Pastikan itu adalah ilmu yang akan membimbing kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan tanda-tanda ilmu yang benar, maka lebih baik kita tidak mengambilnya, karena sesungguhnya itu bukan datang dari Rasulullah dan bukan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sekarang mengenal tanda-tanda, yaitu adalah ilmu yang benar yang mampu menjadi imam dalam kehidupan kita. Itu ada 5. Ini merujuk kepada apa yang dijelaskan di dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal. Sesungguhnya sifat ilmu yang benar ada 5. Siapapun yang menyampaikan ilmu,
Kalau standarnya itu ada 5 perkara, maka pastikan bahwasanya mereka layak diambil ilmunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan standar 5 ini, maka pastikan bahwasanya mungkin ada sesuatu yang salah. Sabar, ingatkan dengan cara yang baik, maka sesungguhnya ingatkan dengan cara yang lembut, karena sesungguhnya kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang kasar dan tidak disampaikan dengan cara yang brutal. Tapi sesungguhnya kebenaran disampaikan dengan cara yang lembut, karena begitulah Allah menginginkan kelembutan dalam segala perkara ketika kita berjalan di atas kebenaran. Jangan kasar. Kalau kemudian kita walaupun niatnya adalah ingin menyampaikan kebenaran. Wa in kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulika. Allah sudah mengingatkan, kalau kamu keras hatinya, kasar ucapannya, maka sesungguhnya orang itu akan lari dari sisi kamu. Masya Allah, di sini kita paham. Sesungguhnya yang menyukai kelembutan itu adalah Allah. Dan Allah menyukai kelembutan. Kalaupun kita berjalan di atas kebenaran, lalu tiba-tiba nanti kita ngelihat ada yang salah, maka orang yang salah itu tidak berhak antum dan saya kasarin, karena mereka berhak untuk mendapatkan kelembutan supaya mereka merasakan nikmatnya ilmu. Kalau ilmu itu berdasarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita jadikan Islam itu menjadi rumah yang nyaman bagi setiap orang ketika mereka ingin kembali ke ajaran yang benar. Karena sesungguhnya Islam, sunnah itu hanya diberikan, itu adalah dimiliki oleh setiap hambanya Allah. Setiap hambanya Allah, mereka kalau kemudian merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, pastikan bahwasanya itu adalah saudara kita. Buatlah dia nyaman di dalam sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu adalah memerintahkan antum, memerintahkan saya supaya memasukkan orang sebanyak-banyaknya di dalam sunnah. Dan sunnah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengeluarkan orang dari sunnah sesuai dengan kemarahan kita dan sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena sunnah itu miliknya Rasul, bukan milik siapapun. Dan sesungguhnya Rasul semangatnya adalah membenarkan, bukan semangat untuk membatil-batilkan dan menyalahkan tanpa akhlak yang benar. Mari kita kaji, apa itu tanda ilmu yang benar? Maka tanda ilmu yang benar, maka sesungguhnya ada 5. Yang pertama adalah para ulama mengatakan ta'zim ma qala Allah wa qala Rasul. Sesungguhnya ilmu yang benar, tanda yang pertama adalah ta'zim. Dia senantiasa mengagungkan dan senantiasa tunduk dan patuh. Ma qala Allah wa qala Rasul. Dia selalu tunduk dan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mendapati ada seseorang yang menyampaikan ilmu, di antara rangkaian ilmu yang dia sampaikan, kemudian menyuruh kita untuk tunduk dan patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya pastikan dia memiliki salah satu tanda ilmu yang benar ketika dia senantiasa menyuruh kita dalam iman untuk tunduk dan patuh. Karena iman tidak akan pernah terbentuk di dalam hati kita, di dalam hatinya antum, kalau kemudian kita yang mengaku beriman tetapi tidak mau tunduk kepada apapun yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin akan mendapatkan sejumput ilmu yang benar kalau dia tidak tunduk dan patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena iman itu berkaitan erat dengan ketundukan dan kepatuhan. Sebagaimana gula dengan rasa manisnya, Pak. Kalau kita dapatkan ada butiran putih di atas meja, kemudian kita cicipi, lalu kita dapatkan rasa manis, kita akan katakan itu adalah gula. Kenapa kita sebut itu gula? Karena rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan butiran putih di atas meja, lalu kita icip-icip, ternyata tidak ada rasa manisnya, maka sepakat kita mengatakan itu bukan gula. Kenapa kita mengatakan itu bukan gula? Karena tidak ada rasa manisnya. Disebutnya gula itu adalah karena rasa manisnya. Sama, iman tidak akan pernah disebut iman sampai orang yang mengaku mengatakan beriman kepada Allah, maka dia tunduk dan patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun, Pak, yang menyampaikan kepada bapak, menyampaikan kepada ibu, menyampaikan kepada anak, bahwasanya dalam kehidupan ilmu seseorang itu harus tunduk dan patuh, tidak boleh bantah, tidak boleh meragukan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kewajiban kita adalah budak untuk mengikuti majikannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwasanya dia memiliki prosentase di dalam ilmu yang benar yang harus didengarkan. Kalau sudah menyuruh kita untuk tunduk dan patuh kepada apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita, Pak, budak, Pak. Makanya Allah menyebut kita abdun. Tahukah kita kata abdun itu diambil dari kata apa sih? Kata abdun itu diambil dari thariqun mu'abbad.
Bapak kalau ngelewatin jalan, kemudian Bapak injek-injek jalan itu, maka itu disebut dengan thoriqun mu'abbad, jalan yang diinjek-injek. Allah memberikan status kepada saya dan kepada antum dari akar kata itu. Sesuatu yang diinjek-injek itu namanya abdun, mu'abbad. Allah kasihkan status itu kepada kita karena sesungguhnya manusia dalam kehidupan yang singkat ini adalah budaknya Allah. Kalau kita sepakat bahwasanya kita budaknya Allah, maka tunduklah dan patuhlah kepada apapun yang dikatakan oleh Allah, karena Allah tidak mungkin memberikan madarat dan keburukan dalam kehidupan kita. Mungkin enggak Allah dengan sifat rahmannya dan sifat rahimnya akan memberikan kemudaratan dalam hidup kita? Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin seorang ibu akan memberikan kemudaratan bagi anaknya. Kalau kita sepakat bahwasanya ibu saja pengorbanannya kepada anak begitu besar. Mereka rela makan tempe supaya anaknya makan ayam. Mereka rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Mereka rela mati daripada melihat anaknya mati. Masya Allah, kalau ibu kita sepakati kasih sayangnya kepada anak sepanjang masa, Masya Allah, Allah itu adalah zat yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi. Tidak mungkin Allah menetapkan satu aturan kecuali aturan itu memberikan rahmat dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sikap bagi kita, kalau kita sudah menjadi hambanya Allah, tunduk dan patuh. Karena aturan Allah tidak pantas diperdebatkan dan aturan Allah tidak pantas untuk disanggah. Kita budak dan Allah adalah majikan yang kita sembah, Rabb yang kita sembah dalam kehidupan itu adalah Allah semata. Makanya Allah kemudian berfirman, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Makanya sampai Allah itu memberikan sifat perkataan orang yang beriman. Kalau mereka kemudian diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian tidak ada perkataan yang keluar dari lisan mereka kecuali mereka mengatakan sami'na, mereka mengatakan kami dengar, wa ta'na dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan kita, kalau kemudian kita ingin berkaca apakah kita beruntung dalam kehidupan ini ataukah tidak, sesungguhnya keberuntungan kita diukur dengan ketundukan kita dan kepatuhan kita. Dari apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ketika kamu tunduk, ketika kamu patuh, disitulah kamu akan disebut sebagai orang yang beriman. Ketika kamu tunduk dan patuh kepada apapun yang disampaikan oleh Allah. Satu persatu Pak, kalau kita kaji dalam setiap ayat, tidak ada satu pun yang kita dapatkan dalam ayat, dan tidak ada satu pun yang kita dapatkan dalam hadis kecuali memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Yang Allah minta cuma satu, kamu husnudzon kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan suudzon kepada Allah, jangan membenci kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah. Karena kalau kita sudah suudzon kepada Allah, lalu kita meragukan apa yang Allah turunkan, hati-hati. Kita akan terkena penyakit yang sangat lebih parah daripada penyakit zina. Apa itu? Yaitu adalah penyakit kemunafikan. Di mana kemunafikan ini lebih parah daripada dosa berzina, lebih parah daripada dosa korupsi, lebih parah daripada dosa membunuh sekalipun. Apa itu yang merupakan bagian dari sifat kemunafikan itu? Dikatakan oleh Allah di dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang munafik itu adalah mereka yang senantiasa karihu, mereka benci kepada apa yang Allah turunkan. Ketika mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, Allah menghapuskan semua amal kebaikan mereka ketika mereka membenci saja dengan apa yang Allah turunkan, menjadikan Allah tidak mengambil sedikit pun amal yang dilakukan oleh mereka ketika mereka telah membenci kepada apa yang Allah turunkan. Insyaallah. Mungkin kita bertanya, kenapa dalam perkara kemunafikan ini orang yang paling buruk siksanya kelak pada waktu hari kiamat adalah orang munafik? Karena sesungguhnya orang munafik kelak pada waktu di neraka ditempatkan oleh Allah di keraknya neraka yang paling dalam, Pak. Jadi kemudian Allah tidak menempatkan kerak neraka kecuali dihuni bagi orang-orang yang munafik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 145 Allah menerangkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di kerak neraka yang paling dalam. Lebih dalam daripada neraka yang ditempati oleh orang-orang kafir, lebih dalam dari neraka yang ditempati oleh orang-orang musyrikun. Kenapa mereka ditempatkan oleh Allah di kerak neraka yang paling dalam?
Karena Allah benci kepada orang yang dohirnya muslim, mungkin dia melakukan amalan-amalan Islam, tetapi hatinya menyimpan kebencian kepada apa yang Allah turunkan dan membenci kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan itulah dosa subversifnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sampai membenci kepada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dosa yang dilakukan oleh hati ketika benci, Pak, itu lebih parah dosa daripada dosa yang dilakukan tangan. Dosa yang dilakukan hati ketika mengingkari apa yang Allah berikan itu lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh kemaluan kita. Dosa yang dilakukan oleh hati itu lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh lidah kita. Makanya sampai Allah tetapkan tidak ada tempat bagi orang-orang kafir, tidak ada tempat bagi orang munafik, kecuali adalah mereka ditempatkan di dalam kerak neraka karena bencinya Allah kepada munafik ketika zahirnya muslim, tetapi senantiasa membenci kalau dia mendapatkan aturan dan menetapkan ketetapan, lalu kemudian dia menolaknya dan meragukan ketetapan itu. Masya Allah. Padahal kebenaran itu yang ditetapkan oleh Allah bukan prasmanan. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu bukan prasmanan, Pak. Yang mana kalau Bapak senang, Bapak ambil. Kalau Bapak tidak suka, Bapak tinggalkan. Dia tidak pula acara di televisi yang Bapak kalau senang dengan acaranya Bapak pertahankan, kalau tidak senang Bapak tinggalkan. Bukan. Tapi sesungguhnya ketika kita sudah melihat atau kemudian mendapati syariat Allah, dia bukan prasmanan, dia bukan program di televisi, tetapi konsekuensi logis. Kalau kemudian kamu sudah beriman kepada Allah, apapun yang dikatakan oleh Allah terima, jangan banyak bertanya-tanya, karena sesungguhnya ketetapan itu hanyalah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini yang menjadi perkara penting supaya kita tidak terkena penyakit kemunafikan. Jangan-jangan kita khawatir banyak orang yang hari ini terkena penyakit kemunafikan. Dan tidaklah para sahabat Nabi kecuali mereka khawatir terkena penyakit kemunafikan. Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, ra'aitu salasina min sahabati Rasulillah wa ra'aitu yakhafuna minan nifaq. Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, aku berkumpul dengan 30 para sahabat. Tidak ada yang paling mereka khawatirkan ketika mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu khawatir kalau mereka itu terkena penyakit kemunafikan. Kenapa para sahabat khawatir terkena penyakit kemunafikan? Karena mereka ngerti adab yang paling pedih kelak pada waktu hari kiamat adalah adab yang Allah peruntukkan bagi orang munafik. Karena mereka ngerti kalau mereka menjadi munafik, maka sesungguhnya amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai mengibaratkan, sesungguhnya orang munafik, hati mereka itu beda dengan hati orang kafir. Imam Ibnu Qayyim itu sampai kemudian mengatakan hatinya orang kafir, hati mereka itu terkunci. Begini, dia dikunci sebagaimana gembok. Tapi terkadang hati orang-orang kafir, kalau mereka punya hati yang fitrahnya bersih, maka ini akan membuka. Makanya kan kita lihat kan, dalam beberapa tayangan di WhatsApp ada orang-orang kafir mendengarkan Quran. Mereka terenyuh. Mereka tertegun, mereka diem. Kenapa? Orang kafir itu kalau mereka punya fitrah yang benar, maka sesungguhnya mudah akan menerima Islam. Tapi beda dengan hati orang munafik. Hati orang munafik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu hatinya terbalik. Qalbu mangkusun. Terbalik, Pak. Kayak gini. Bapak kalau membayangkan ada gelas yang terbalik, maka dikasih apapun itu kan tidak akan mampu diterima. Kita kasih teh muntah, kita kasih susu muntah, kita kasih apapun minuman itu muntah. Kenapa? Karena hatinya sudah terbalik. Imam Ibnu Qayyim mengibaratkan hatinya orang-orang munafik itu hati yang terbalik. Makanya mendapati orang munafik yang bertaubat susah, tapi mendapati orang kafir yang bertaubat banyak. Ya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu melihat ada orang kafir masuk Islam. Ketika saya tanya kenapa masuk Islam, alasannya Masya Allah ringan. Begini Ustaz, setiap saya malam kalau saya mimpi, sering sekali saya akhir-akhir itu mimpi ngelihat orang itu wudu. Di dalam mimpi saya disuruh wudu. Kemudian saya bangun, saya kira itu hanya bunga tidur. Beberapa hari kemudian saya ngimpi kembali. Dalam mimpi saya kembali melihat wudu. Dan kembali saya diperintahkan seseorang yang tidak pernah saya kenal, yang saya lihat di dalam mimpi itu, saya diperintahkan wudu. Bangun, saya cuma mikirkan, yang punya syariat wudu cuma satu, kaum muslimin. Dan akhirnya datang ke masjid ketika saya menjadi imam di situ dan kemudian menyatakan keislaman.
Kalau kemudian kita ngelihat orang kafir, banyak orang kafir itu yang mereka berbondong-bondong masuk Islam kalau mereka mengikuti fitrah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik yang mereka sudah benci kepada aturan Allah walaupun zahirnya muslim, susah bagi mereka untuk bertaubat, susah bagi mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar. Kenapa? Hati mereka sudah terbalik, berbagai macam faedah disampaikan tidak akan pernah merubah hati orang munafik kecuali adalah orang-orang yang mereka diberikan rahmat oleh Allah. Makanya tipe orang munafik pada zaman Nabi itu siapa? Tipe orang munafik pada zaman Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ubay. Orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya bahkan membangun masjid, yaitu Masjid Dirar. Tapi semua ibadah itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Kenapa tidak ada manfaatnya di hadapan Allah? Karena dia sudah membenci kepada Nabi, sudah membenci kepada ayat yang Allah turunkan, sampai-sampai ketika dia sudah benci kepada apa yang Allah turunkan, Allah membatalkan dan menghanguskan semua kebaikannya, karena kemunafikan itu menjerumuskan seseorang kekal di dalam neraka. Walaupun kemudian dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia berani untuk menolak ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, hati-hati dengan hati kita. Yang namanya hati itu kedudukannya mahal. Makanya kemudian kita lihat dalam hukum tata negara, orang yang melakukan tindakan subversif itu hukumannya bisa 20 tahun, 30 tahun. Beda dengan orang yang maling ayam, beda dengan orang yang maling sandal, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Tetapi orang kalau kemudian melakukan tindakan subversif dengan pikirannya dan hatinya, melakukan makar, maka hukumannya bisa panjang dalam hukum tata negara. Kenapa? Karena dia jauh lebih berbahaya daripada maling sandal dan maling ayam. Sama pula di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian kita berusaha menjauh dari dosa zina, dosa khamr, tapi kemudian hati kita menyimpan kebencian kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, padahal Allah tidak menetapkan kecuali untuk kebaikan. Kita membencinya dan meragukannya, maka itulah akan menjadikan seseorang itu terkena penyakit kemunafikan. Dan munafik semacam ini adalah munafik tanpa sadar. Karena banyak orang yang dirinya kalau ditanya muslim, tapi ternyata penuh kebencian kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya saya wanti-wanti kepada diri anak dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah. Kalau kita mendapatkan ketentuan datang dari Allah, kalau belum mampu melakukan itu wajar. Karena memang tidak semua aturan yang datang dari Allah itu mampu kita kerjakan hari ini. Ada yang proses pelan-pelan, ada yang bisa langsung mengamalkan, beda-beda setiap orang. Tapi ketika kita belum mampu mengerjakan, jangan pernah mengatakan untuk menolak dan tidak setuju. Kalau memang kita telah dapatkan, sesungguhnya aturan itu datang dari Allah dan Rasulnya, jangan menolak. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah, saya tahu ini hukumnya wajib, tetapi saya belum mampu melakukannya, maka tolonglah saya untuk mampu melakukan ketaatan sebagaimana yang Engkau perintahkan. Itulah yang lebih selamat, walaupun kita belum mampu untuk mengerjakannya. Jangan membenci, karena Allah tidak patut untuk dibenci. Jangan diprotes, karena Nabi itu kemudian tidak patut untuk diprotes. Hutang kita Pak kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Karena ibu itu yang melahirkan kita dan merawat kita hingga kita dewasa, itu ibu. Tapi Rasul, Masya Allah, Rasul itu menyelamatkan kita dari kobar api neraka, disampaikan kepada kita Islam, disampaikan kepada kita Quran. Masya Allah, dengan Quran dan dengan Islam itulah ketika kita tunduk dan patuh, maka sesungguhnya Masya Allah, sesungguhnya disitulah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu ketika kita senantiasa berpijak kepada ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan, jangan lebih bodoh daripada khimar, jangan lebih bodoh daripada keledai. Dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan keledai. Kita paham ya Pak, keledai. Keledai itu Masya Allah ya, keledai itu banyak disebut dengan definisi-definisi yang negatif. Seperti sebagaimana Allah mensifati orang-orang Yahudi yang mengambil Taurat tetapi tidak mengamalkan. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa At-Taurah kemudian tidak mengamalkan sebagaimana keledai yang membawa beban. Rasulullah pun mensifati keledai dengan definisi yang negatif, yaitu adalah seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Tapi yang menarik, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, keledai ternyata punya kelebihan. Apa kelebihannya keledai?
Keledai Pak, kalau kita bawa pada waktu tengah malam tidak ada cahaya, kita bawa dia sampai muter-muter berapa puluh kali kita belok, kita tinggalkan keledai itu, kita pulang cepat-cepat, maka keledai itu ngerti jalan pulangnya lagi. Itu keledai. Kalau tidak percaya, keledai. Sebagaimana kucing. Kucing itu kan kayak gitu. Beberapa kucing semacam itu. Kita bawa kucing, kita tinggalkan di pasar, kita balik, belum sampai rumah, kucingnya sudah di rumah. Itu kucing. Ya, makanya berapa kali ibu-ibu itu kemudian sering bingung menghadapi kucing, dibuang balik lagi, dibuang balik lagi. Itu sama kayak keledai. Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim lalu kemudian memberikan sifat. Keledai saja ngerti jalan pulang. Maka orang yang beriman, orang Islam, kok nggak ngerti jalan pulang kepada surganya Allah dengan tunduk dan patuh, maka sesungguhnya bisa jadi kita ini lebih bodoh daripada keledai ketika kita nggak ngerti jalan pulang. Rumah kita ini mana sih Pak? Rumah kita bukan di Semarang, bukan di Purworejo, bukan pula di Tegal. Tapi rumah kita itu adalah surganya Allah. Karena apa? Disitulah Nabi Adam pertama kali tinggal sampai dihukum oleh Allah dikeluarkan dari surga. Ini tempat hukuman nih. Ini tempat hukuman. Makanya kemudian banyak sekali ayat dan hadis yang mengatakan jangan berlama-lama, jangan menikmati terlalu berlebihan dunia. Kenapa? Ini tempat hukuman. Tempat kembali kita itu mana? Surga. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada tempat kembalinya seorang manusia ketika ingin balik ke surga kecuali adalah tunduk, patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena pintu surga tidak pernah dilewati sama orang yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang namanya surga butuh kepatuhan. Kita Pak ingin mendapatkan email saja, Masya Allah, kita ini harus membaca peraturannya yang panjang dari awal sampai terakhir, yang sering kita tidak baca karena bahasa Inggris dan kita tidak paham. Pokoknya di bawahnya aja kita setuju saja. Kalau hanya untuk mendapatkan email saja, kita harus sepakat, kita harus setuju. Ada salah satu item yang ditawarkan Yahoo ataupun Google, kita tidak setuju, nggak akan dapat email. Itu cuma dapat email tok. Aturan segitu banyaknya tidak boleh diprotes. Kalau kita protesnya tidak setuju dengan Google, Google dengan gampang, ya sudah, kamu nggak dapat email. Kalau hanya dapat email saja, ternyata kita harus menyepakati semuanya dan tidak boleh protes. Apalagi mendapatkan surganya Allah. Surganya Allah itu barangnya Allah dan barang Allah itu mahal. Dan itu tidak ada harga yang paling pantas untuk menebus mahalnya surganya Allah kecuali adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, makanya orang yang beriman itu kayak para sahabat. Para sahabat itu mereka Masya Allah beriman betul kepada Allah dan Rasulnya. Makanya pantas Allah meninggikan derajatnya para sahabat karena ketundukan dan kepatuhan mereka. Bapak bisa bayangkan Pak, coba kalau kita baca sirah atau ikutin kajian-kajian sirah oleh para ustadz-ustadz. Para sahabat itu Masya Allah dari bangsa penggembala kambing, dari bangsa peminum khamr, dari bangsa yang berperang antara kabilah dan suka mengkuburkan wanita-wanita atau bayi-bayi perempuan mereka. Tapi setelah mereka berkumpul dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi dalam waktu yang singkat 23 tahun. Dari bangsa penggembala kambing, tapi mereka ketika tunduk dan patuh, Masya Allah, Allah jadikan bangsa itu bangsa yang jaya, mampu mengalahkan dominasi Romawi berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun. Dalam sekejap Romawi rontok satu persatu menghadapi Islam dan para sahabat. Persia yang sudah ratusan tahun rusak sekaligus, pada zaman Umar bin Khattab jatuh ambruk Persia secara keseluruhan oleh para sahabat yang hanya berkumpul dengan Nabi 23 tahun. Dari bangsa penggembala kambing lalu menjadi bangsa yang mulia. Kenapa? Bukan karena semata-mata kekuatan mereka, fisik mereka, tapi sesungguhnya dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya para sahabat ditinggikan derajatnya oleh Allah karena ketundukan dan kepatuhan mereka, dibayar kontan oleh Allah kejayaan di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat. Itu para sahabat. Makanya Masya Allah kan, kalau kita melihat bagaimana ketundukan para sahabat itu luar biasa. Sampai masalah ketika khamr itu diharamkan, Masya Allah, bangsa Arab itu bangsa yang terkenal sekali bermuamalah dengan khamr. Makanya Anas bin Malik sampai mengatakan kuntu khamsan minan sinin. Saya itu umurnya 5 tahun, pekerjaan saya itu nuangkan khamr. Itu saking lekatnya masyarakat Arab dengan khamr. Tapi Masya Allah, ketika Allah menurunkan khamr sampai 3 kali, tidak langsung diharamkan. Sampai ketika diharamkan dalam surat Al-Ma'idah, Masya Allah, para sahabat itu tidak ada yang merasa berat. Mereka ambil itu botol-botol khamr mereka tuangkan,
Sampai salah satunya Kaisan, pedagang khamr yang baru saja mendatangkan khamr yang begitu banyak, setelah mendapati khamr diharamkan dari arsy-Nya Allah, tidak ada yang bantah, tidak ada yang nolak, tidak ada yang mengatakan kepada Nabi, ya Nabi susah dong kalau kita ninggalin khamr, tidak ada. Mereka buang khamr-khamr itu sampai Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, di dalam tafsir surat Al-Maidah beliau berkata, sesungguhnya tanah Madinah ketika surat Al-Maidah diturunkan becek, basah. Tapi beceknya bukan karena hujan, tetapi beceknya karena khamr yang dituang oleh para sahabat ketika mereka menjawab perintah Allah tanpa mereka itu berpikir panjang. Itulah iman. Harganya mahal dia. Makanya ketundukan kita menjadikan kita balik kepada Allah ke dalam surga ketika tunduk dan patuh. Saya masih ingat sekali dulu, Pak. Saya ceritakan, Pak, ini salah satunya untuk supaya kita ingat kepada bangsa Suriah. Suriah, Syam, orang Syam ini orang yang Masya Allah. Dikatakan oleh Nabi, Innallaha takaffala li bisyami wa ahlihi. Allah menjaminkan kepadaku tentang Syam dan bagaimana penduduknya yang beriman. Ketika kita tugas kemanusiaan ke sana, saya pernah banyak melihat luar biasanya contoh-contoh masyarakat Syam itu dalam iman. Salah satunya, Pak, ketika kita di rumah sakit akan memberikan bantuan 3 tahun, 4 tahun yang akan memberikan bantuan kemanusiaan dari rumah sakit. Tiba-tiba serangan itu banyak. Akhirnya kita tidak mampu keluar dari rumah sakit untuk memberikan bantuan, obat-obatan dan bantuan kepada desa-desa yang terkepung. Kita nunggu sampai maghrib. Maghrib serangan reda. Akhirnya kita kemudian berencana habis maghrib akan memberikan bantuan obat-obatan. Masya Allah, ketika kami menyelesaikan sholat maghrib selesai, kemudian saya ingin menjamak sholat isya karena ingin pergi. Ada salah satu ikhwan di sana orang Suriah itu namanya Abu Riyad. Dia kemudian narik tangan saya dan berkata, antum mau apa? Mau sholat jamak maghrib dengan isya? Oh, tidak boleh. Karena menurut pendapatnya beliau mengambil pendapat salah satu dari pendapat ahlul ilmi bahwasanya jamak hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan perang, dalam keadaan banyak serangan itu baru boleh menjamak. Itu salah satu pendapat dalam masalah jamak. Saya mau sholat, saya katakan saya akan menjamak, tidak boleh. Ditarik-tarik tangan saya. Masya Allah, akhirnya tarik-tarikan tangan. Padahal mau sholat itu. Kemudian salah satu dokter yang dari Jogja yang datang sama kita ngomong, Ustadz sampaikan saja, nanti dalilnya habis sholat. Saya ngomong, Pak, biarkan saya sholat, saya sampaikan dalilnya nanti habis sholat. Akhirnya baru dilepaskan. Saya sholat, duduk dia di samping saya, Masya Allah. Saya sholat Allahu Akbar, dia duduk ngeliatin saya, Masya Allah. Ini beneran, ini nunggu dalil ini. Kemudian saya sholat, sampai kemudian jamak 2 rakaat, baru salam, langsung nanya, aina daliluka, mana dalilmu? Aina hujjatuka, mana hujahmu? Saya lalu sampaikan, Pak, dalilnya. Bagaimana Nabi ketika di Musdalifah, bagaimana Nabi ketika di Mina, bagaimana Ibnu Umar ketika di Azerbaijan sampai 6 bulan beliau itu menjamak salat. Saya sampaikan dalilnya. Ketika saya baru menyampaikan dalil, Abu Riyad berdiri dia. Kemudian pergi ke belakang. Saya ini bingung. Ngomong saya belum selesai. Ini kok udah pergi, nggak mengatakan setuju atau mengatakan bagaimana, enggak. Dia ke belakang ngambilkan minum. Saya kemudian datang ke saya ngambilkan minum. Lalu dikasihkan ini minum. Saya terus kemudian bilang sama beliau, loh, kok saya dikasih minum? Antum setuju atau tidak atas apa yang saya sampaikan tadi? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, Masya Allah, kalau antum sudah mengatakan perkataan Rasul, tidak ada pertanyaan setuju atau tidak setuju, harus setuju. Kalau itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, antum salah nanyanya. Karena apa? Yang namanya perkataan Rasul itu tidak butuh persetujuan. Masya Allah. Itulah tanda beriman. Nanti kita akan jelaskan, insya Allah habis sholat maghrib, habis sholat isya. Ya, semoga kita masih bisa melanjutkan apa tanda-tanda berikutnya orang yang kemudian bertaaruf dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, kita lanjutkan uraian dan penjelasan yang tadi kita telah sampaikan di awal-awal pembahasan majelis ilmu yang kita selenggarakan. Kita tadi telah membahas bahwasanya pentingnya kehidupan kita bertaaruf bukan hanya kepada seorang ikhwan dan seorang akhwat di dalam melangsungkan pernikahan, tetapi pentingnya bagi kita yaitu adalah bertaaruf dengan ilmu yang benar supaya kita mendapatkan pemahaman yang betul-betul merujuk kepada pemahaman yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sesungguhnya karena kita mengetahui ilmu adalah perkara yang ditimbang oleh Allah pertama kali, sebelum Allah menimbang tentang seluruh ibadah kita, yang pertama kali akan dipastikan oleh Allah adalah ilmu yang telah kita miliki dalam kehidupan di dunia. Itulah yang dikatakan oleh Malik bin Anas, inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tusaul yaumil qiyamah. Sesungguhnya persoalan ilmu adalah persoalan yang kedudukannya sebagaimana darah dan daging kita. Wa anhu tusalu yaumil qiyamah, itulah yang akan ditanya oleh Allah. Sebelum Allah nanya tentang sholat, sebelum Allah nanya tentang puasa, Allah akan bertanya kepada antum, bagaimana kehidupan ilmu antum? Apakah sudah merujuk? Apakah sudah kembali sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh Nabi ataukah tidak? Inilah pentingnya bertaaruf dengan ilmu yang benar, supaya tidak salah melakukan ibadah dan tidak tersesat ketika melakukan ketaatan. Tadi yang pertama kita mengetahui bahwasanya tanda ilmu yang benar adalah ilmu itu menyeru supaya kita tunduk dan patuh kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya iman adalah ketundukan dan bahasa kepatuhan. Apabila ilmu menyeru kepada ketundukan dan kepatuhan, pastikan bahwasanya ilmu itu berada pada rel yang benar, yaitu adalah rel yang bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika ilmu itu tidak mengajak kita untuk membenci, tidak mengajak kita untuk memilih-milih, dan tidak mengajak kita untuk meragukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya perkataan Rasul bukan perkataan yang bisa kita sanggah. Perkataan Allah tidak bisa kita ragukan. Sesungguhnya perkataan Allah dan Rasul-Nya itu adalah mutlak dalam kehidupan kita. Dan itulah cara kita kembali kepada Allah, dengan kita tunduk dan patuh kepada setiap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita harus paham Islam itu, makanya kita harus memahami betul bahwasanya Islam bukan prasmanan yang mana apabila kita berselera kita mengambil apa yang kita inginkan, apabila antum tidak berselera antum tinggalkan. Karena sesungguhnya bukan itu Islam, tetapi sesungguhnya Islam adalah konsekuensi. Siapapun yang telah mengikrarkan syahadat, konsekuensi logisnya berarti dia tunduk, patuh, dan itulah yang akan dibayar oleh Allah dalam kehidupan antum dan saya di dunia dan di akhirat. Bagi siapa yang tunduk dan patuh, maka tidak ada tempat muaranya kecuali adalah surga. Sepakat, apapun itu harus tunduk dan patuh. Antum masuk ke sebuah perusahaan minyak atau perusahaan IT, antum paham, antum harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Kalau antum hanya ingin mendapatkan gaji 1-100 juta, antum tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam perusahaan itu, Masya Allah, maka begitu pula untuk mendapatkan surganya Allah, antum harus tunduk dan patuh. Karena sesungguhnya itulah iman, itulah tanda yang pertama di dalam ilmu yang benar ketika menyeru kepada ketundukan dan kepatuhan. Yang kedua, tanda ilmu yang benar yang disampaikan oleh Ahmad Farid As-Soyan dalam kitabnya Manhaj Talaqqi wal Istidlal. Tanda ilmu yang benar yang kedua adalah bahwasanya kita tidak akan pernah menafsirkan Al-Quran dan tidak pernah menafsirkan As-Sunnah kecuali dengan pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kalau antum, saya, ketika kita membaca setiap ayat ataupun ketika mendengarkan satu hadis, maka yang benar bahwasanya ilmu yang benar di atas rel yang benar ketika kembali kepada Rasulullah, sesungguhnya pemahaman kita ketika membaca ayat suci Al-Quran, pemahaman kita ketika membaca hadis, maka sesungguhnya harus dengan tafsir dan pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat. Mungkin antum bertanya, sebelum saya menjelaskan tentang dalilnya satu persatu, kita harus mengerti kenapa kita harus mengembalikan pemahaman kita sebagaimana pemahaman para sahabat ketika mereka memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Karena sesungguhnya tidak ada generasi yang paling gemilang memahami Al-Quran dan paling gemilang di dalam memahami As-Sunnah kecuali adalah para sahabat. Karena merekalah orang yang paling terdekat dengan Rasulullah, merekalah saksi mata atas turunnya Al-Quran dan atas disampaikannya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Antum ambil analogi yang sederhana. Kalau ada kejadian kecelakaan, bapak polisi itu ketika mengumpulkan olah TKP, maka yang ditanya bukan orang yang mendengar, tapi yang dicari oleh bapak polisi adalah saksi mata yang melihat kejadian langsung. Bahkan sekarang bukan hanya saksi mata, sekarang yang dijadikan menjadi
bukti ketika mengolah TKP adalah CCTV. Kenapa? CCTV itu saksi mata yang melihat langsung. Kenapa Pak Polisi ketika mereka mengolah TKP mereka mencari saksi mata? Karena saksi mata adalah yang melihat kejadian secara langsung, detailnya kayak apa. Beda kan kalau mendengarkan kejadian itu sudah kita dengarkan dari orang yang berapa. Orangnya kecelakaan, jatuh, kepalanya terbentur, tok. Itu saksi mata yang pertama. Tapi biasanya kalau udah diceritakan sudah nambah. Kepalanya itu helmnya lepas, kepalanya terbentur, keluar darah. Cerita yang ketiga sudah ditambah lagi, darahnya itu seger, banyak. Tambah lagi cerita, Masya Allah darahnya kelihatan putih-putihnya juga. Semakin tambah orang, semakin tambah banyak cerita dibumbu-bumbui supaya tampak renyah dan tampak gurih untuk didengarkan. Itu berita. Makanya kalau kita sudah sepakat kecelakaan saja, Pak Polisi tidak akan pernah mengambil saksi dari orang yang mendengar, tetapi saksi dari orang yang melihat langsung. Masya Allah, kalau kita tarik dalam analogi sederhana, ketika kita memahami sifat yang kedua, kita tidak akan pernah benar memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah sampai kita merujuk kepada saksi mata. Dan saksi mata atas turunnya Al-Quran dan disampaikannya sunnahnya Rasulullah itu siapa? Para sahabat. Makanya mereka adalah generasi yang paling gemilang yang telah diberikan oleh Allah dengan banyak kelebihan. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, qauman ikhtarahumullahu li suhbatin nabi. Mereka adalah kaum yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Tidak ada kaum yang paling baik di antara umatnya Nabi kecuali adalah para sahabat. Pantas kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad dipilih oleh Allah hidup pada zaman Nabi, karena mereka lah orang yang paling terbaik yang ada pada umatnya Nabi, dipilih oleh Allah khusus untuk menemani Rasulullah menegakkan agama ini sampai hari kiamat. Makanya kalau kemudian kita tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat, yang kita khawatirkan akan rusak. Karena yang dinamakan dengan ayat dan hadis ikhwan itu bisa kemana-mana sesuai dengan orang yang membaca. Kalau kita tidak kembalikan kepada pemahaman para sahabat, contoh, kita ambilkan contoh-contoh yang sering terjadi ketika kita sering alami di waktu kita kecil. Saya masih ingat dulu di SMP ketika bapak punya motor, lalu belum punya SIM, tetapi pingin punya hasrat untuk pergi ke sekolah memakai motor. Teman-teman saya yang sudah punya SIM itu ngomongin, tenang aja, nanti kalau ada polisi baca aja, sumum hukmun umyun fahum la yubsirun. Buta, tuli, bisu, dan itu tidak melihat. Orang beranggapan betul bahwasanya, oh Masya Allah ya, berarti kalau kita melewati jalanan tidak punya SIM, tidak punya surat-surat, kalau membaca ayat itu maka sesungguhnya polisi itu akan menjadi buta, tuli, dan bisu. Padahal ayat itu tidak diturunkan kepada polisi, tetapi diturunkan kepada orang kafir yang mereka tidak mau menerima hidayah Islam. Orang Jakarta beda, membaca semua bumun umum itu kapan? Kalau ngelewatin anjing. Kalau mereka ngelewatin ANJING, maka kemudian mereka berkata, kalau ada anjing lihat, baca sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Anjingnya nanti akan diem. Betul, anjingnya diem, tapi bukan karena dia membaca itu, karena mungkin dianya terlalu kurus, anjingnya tidak hasrat untuk ngejar dia. Tapi Masya Allah, di situ kita mengambil sebuah bukti. Ternyata ayat, apabila kita tidak menafsirkan dengan tafsir yang disampaikan oleh para sahabat, menyebabkan kehidupan kita menjadi rusak. Karena sesungguhnya ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Bahkan hari ini banyak orang yang bisa menyimpang dari jalan Nabi, bisa menyimpang dari ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu pun di salah satunya karena mereka punya dalil tetapi salah memahami dalilnya, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Saya Pak pernah bertemu dengan salah satu orang, bapak-bapak di daerah Magelang. Ketika sudah berkumandang adzan asar, beliau tidak bergerak dari tempat duduknya, masih di pinggir sawah. Saat itu kita ngadain acara dakwah di tempat-tempat desa-desa yang terpencil. Kemudian saya mengajak beliau, "Yuk Pak, kita sholat asar." Sudah masalah dulu. Saya menganggap mungkin alasan beliau kotor karena beliau bajunya dalam keadaan kotor. Tetapi kemudian selepas sholat asar, beliau tidak beranjak dari tempat duduknya, masih ngobrol sampai hampir menyentuh jam 5 pun tidak bergerak dari tempat duduknya. Kemudian saya berbicara, "Pak, tidak sholat." Tahukah kita, dialog itu akhirnya mengalir sebuah dalil. Dia berkata, "Sholat itu untuk apa sih Mas? Sholat itu, kalau Mas tahu, sholat itu mengingat Allah.
Aqimis sholata lidzikri. Masya Allah, sampai bisa nyebutkan dalil. Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau kemudian kita sudah mengingat Allah, berarti tidak perlu sholat. Karena intinya apa? Mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah, ya tidak usah sholat. Makanya intinya beribadah sama Allah itu ingat, eling. Kalau sudah eling, cukup, insya Allah. Apakah dia tidak punya dalil? Punya dalil. Apal dalilnya? Antum aja belum tentu apal kan? Aqimis sholata lidzikri. Padahal kalau kemudian kita tarik aqimis sholata lidzikri itu artinya apa? Fungsinya sholat untuk mencegah kita ketika kita mengingat Allah dari perbuatan yang buruk. Tapi sholat itu dilaksanakan. Nabi saja, beliau meninggal dunia pada hari Senin, subuhnya saja masih sholat berjamaah. Antum membaca dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Rasulullah itu 2 hari tidak keluar dari rumah. 2 hari tidak keluar dari rumah ketika sakitnya semakin berat. Maka kemudian pada hari Senin Rasulullah merasa membaik, kemudian Rasulullah keluar pada hari Senin. Para sahabat yang saat itu sholat subuh bersama Nabi, mereka saking gembiranya bertemu dengan Nabi ketika keluar dari rumahnya Aisyah, maka Nabi mendapati para sahabat itu hampir membatalkan sholatnya. Nabi memberikan isyarat itu supaya mereka tidak membatalkan sholatnya. Abu Bakar yang saat itu menjadi imam mundur ke belakang supaya kemudian Rasulullah kembali menjadi imam. Tapi Nabi menahan Abu Bakar di belakang dan Rasulullah sholat menjadi makmumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu hari Senin, di mana kemudian ketika menjelang duha akan menginjak duhur, Rasulullah meninggal di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana itu Rasulullah masih melaksanakan sholat subuh. Para sahabat mereka melaksanakan sholat, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meninggalnya ketika ditusuk pada peristiwa sholat subuh. Oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Persia yang sekarang dianggap menjadi pahlawannya orang-orang Syiah. Padahal membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang dalam keadaan sholat sampai akhir hayatnya. Ini bukti betul bahwasanya Masya Allah, ternyata kehidupan beribadah ketika rel kita betul-betul merujuk kepada ilmu yang benar. Kalau menafsirkan Al-Quran tidak boleh dengan tafsir menurut kita, tetapi harus merujuk kepada tafsir yang disapahami oleh para sahabat dan disampaikan oleh para sahabat. Kenapa? Mereka saksi mata, Pak. Makanya Masya Allah kalau kita sudah belajar, tafsirnya dibuka. Tafsir Imam Ibnu Katsir yang di rumah itu loh, yang masih terbungkus plastik, dibuka, dibaca, dirujuk, supaya kita betul-betul ngerti, Pak, bagaimana perkataan-perkataan yang benar itu memahaminya bagaimana. Karena yang namanya Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Bahkan maaf ya, dukun aja sekarang seakan-akan mereka membawakan ayat, padahal ayat yang dia sampaikan dibolak-balik sesuai dengan makna yang dia ingin dapatkan, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Ada lagi, coba kita lihat alif lam mim. Ada yang berani menerjemahkan alif lam mim itu alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Padahal kalau kita kembalikan alif lam mim itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Tapi pasti nggak ada maknanya, pasti. Tidak mungkin Allah itu mengucapkan satu wahyu kecuali Allah mengerti maknanya. Cuma akal kita tidak mampu menjangkau alif lam mim itu apa. Kalau ada orang yang berani menafsirkan alif lam mim Allah, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad. Nanti kalau saya tanya kaf, ha, ya, ain, shad, bingung apa itu kafnya. Tapi itu contoh-contoh nyata bahwasanya kalau kita merujuk kepada ilmu yang benar itu gampang. Yang kedua, setelah kita tunduk dan patuh, yang kedua rujuklah kepada pemahaman para sahabat itu bagaimana. Tentunya saya sampaikan, kalau sudah merujuk kepada pemahaman para sahabat bukan berarti mereka bersatu dalam satu pendapat. Kadang-kadang mereka berbeda dalam pendapat. Tapi para sahabat ketika mereka berbeda, mereka itu tidak saling menghujat dan tidak saling memvonis. Itu yang kita harus pahami. Jadi kalau kita kembalikan pemahaman kita kepada pemahaman para sahabat, Masya Allah, maka harus paham. Kadang-kadang para sahabat berbeda pendapat dalam beberapa hal-hal tertentu, itu wajar. Kenapa itu wajar? Karena sesungguhnya memang terkadang mereka melihat Rasulullah SAW ketika memahami tentang sebuah perkara, kadang-kadang mereka berbeda pemahamannya. Contoh satu nih, Rasulullah ketika memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah itu kan mereka berkhianat kepada Nabi dalam peperangan Ahzab. Itu peperangan yang koalisi besar-besaran itu. Madinah dikepung ribuan orang-orang musyrikun, sampai para sahabat dan penduduk Madinah ketakutan.
Ada rasa takut sebagai bagian wajar mereka menanji manusia. Di antara kabilah Yahudi yang sudah sepakat untuk membantu Nabi itu Bani Quraidah kemudian berkhianat. Nabi kemudian menghukum Bani Quraidah. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat supaya mereka pergi ke Bani Quraidah. Nabi kemudian mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian pergi ya sana ke Bani Quraidah, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat kemudian jalan untuk menuju ke Bani Quraidah. Tapi ternyata dalam perjalanan itu sampai asar mau habis, ternyata mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Belum sampai ke Bani Quraidah. Maka kemudian para sahabat bingung, berbeda pendapat. Sebagian para sahabat kemudian dia sholat asar. Kenapa? Ini sudah mau habis ini waktu asar. Sebagian para sahabat berkata, ndak, perintahnya Rasulullah tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka apa yang terjadi? Masya Allah, akhirnya kemudian sebagian para sahabat sholat di tengah perjalanan, sebagian para sahabat sholatnya di Bani Quraidah. Itu pun di waktu sudah menjelang Isya, di waktu malam. Di waktu malam itu baru sholat. Masya Allah. Padahal perintahnya satu, datang dari Nabi. Satu perintahnya, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat kecuali kalian di Bani Quraidah. Ketika para sahabat balik, mereka melaporkan kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi tidak menyalahkan di antara keduanya. Walaupun ulama Ahlussunnah kemudian membuatkan pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang benar yang mana? Lupa. Yang sholat di perjalanan atau sholat di Bani Quraidah tetapi di waktu malam? A. Sholat di perjalanan. B. Yang sholat kemudian di Bani Quraidah. C. Mumet pikirannya. Yang mana? Entah yang mana, Pak? B yang mana? Yang di Bani Quraidah. Yakin? Atas ilmu, atas prasangka ini. Karena perintah dari Rasulullah. B. Sami'na wa ata'na. Ada yang berani mengatakan selain B? Ada yang mengatakan A? Siapa yang mengatakan A? Bapak mengatakan A. Kenapa mengatakan A? Kenapa? Karena waktunya. Insya Allah ya. Para ulama berbeda pendapat di Jud Mutia. Yang benar, ya, tidak usah ngelihat Google, kelamaan ngelihatnya. Kalau saya ngasih pertanyaan itu kadang-kadang hewan-hewan tunduk ke bawah, saya ngerti itu, langsung buka Google. Masya Allah, jangan belajar banyak-banyak dari Google. Ya, makanya kitabu syaihu kasrafatuhu, barang siapa yang belajarnya dari buku tok banyak salahnya. Itu dari buku aja banyak salah, apalagi dari Google. Ya. Sampai mana tadi? Oh iya, mana yang lebih benar? Yang lebih benar, saya ambilkan pendapatnya dari Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama. Yang lebih benar itu adalah pendapat yang mengatakan sesungguhnya yang benar itu yang sholatnya di perjalanan. Kenapa? Karena sesungguhnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah. Perintahnya Nabi saat itu, jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu maksudnya adalah supaya para sahabat itu kalau Bani Quraidah itu jangan lelet, jangan lambat, jangan males, cepet. Tapi upayakan asar sudah sampai. Itu saking lembutnya Nabi itu ngomongnya gitu. Jangan sekali-kali sholat asar ya kecuali di Bani Quraidah. Kalau antum kan beda. Awas ya kalau sholat asar belum sampai ke sana. Kalau Nabi enggak. Nabi itu lembut. Jangan sekali-kali sholat asar ya kecuali di Bani Quraidah. Di situ kita ngambil pendapat, Masya Allah ya, sahabat berbeda, tapi Rasulullah SAW bijak. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Ketika kita nanti merujuk kepada pendapat para sahabat, belum tentu kemudian kita pasti akan mendapatkan satu pendapat. Kok beda ya Abdullah bin Mas'ud dengan kemudian Ibnu Abbas? Kok beda ya Ibnu Abbas dengan kemudian Ibnu Umar? Itu kadang-kadang beda. Kenapa? Karena mereka terkadang mendapati sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Tapi ala kulli hal para sahabat secara keseluruhan, mereka itu adalah anak tangga kita. Mereka itu adalah tongkat si buta, tongkat untuk memahami ayat Allah dan hadis Rasulullah itu harusnya dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita tidak menggunakan pemahaman para sahabat, rusak kehidupan kita, akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita mau. Saya ingatkan contoh kasus lagi dulu ketika SD, Pak. Saya pernah ngikutin kampanye, maka juru kampanyenya itu berkata, di dalam kampanye ketika dia melaksanakan, dia berkata, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian itu mendekati pohon.
fatakuna minadh-dhalimin, maka kalian akan menjadi zalim. Lalu juru kampanyenya berkata, tuh pohon tidak boleh ngikutin itu yang lambangnya Ka'bah. Kenapa? Itu tempat sujud, tempat kita sholat. Saya anak kecil Pak SD, tapi saya masih ingat. Saya pulang ke rumah, saya ngomong sama bapak, Pak, jangan deketi pohon Pak, zalim bapak nanti. Karena kemudian merujuk kepada apa yang disampaikan oleh juru kampanye tadi. Padahal kalau kita membuka di dalam surat Al-Baqarah, perkataan Allah itu di dalam ayat tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Adam dan Hawa, supaya tidak mendekati pohon, supaya tidak menjadi orang yang zalim ketika melanggar perintahnya Allah dan larangannya Allah. Tapi Masya Allah, yang dinamakan dengan ayat itu kalau kita tidak kembalikan kepada makna para sahabat, pemahaman para sahabat, rusak. Makanya Masya Allah, antum kalau saya ditanya, buku apa yang wajib saya miliki? Tafsir Imam Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari ataupun tafsirnya Ibnu Abbas atau tafsirnya para sahabat, harus punya. Dibuka plastiknya, dibaca. Karena apa? Itulah yang menjadi pegangan kita di dalam kita memahami setiap ayat. Masya Allah, jangan sampai punya tafsir Pak, bangga punya tafsir 6 juz, tapi plastiknya masih tersusun rapi, tidak pernah dibuka. Buka, kita baca, setiap kita mendapatkan setiap ayat, maka kemudian kita merujuk kepada pemahaman para sahabat. Itulah yang lebih menyelamatkan kita dalam kehidupan kita beragama. Ya, jadi tanda ilmu yang benar kapan? Ketika merujuk kepada pendapatnya para sahabat. Kalau kita mendapati ada perbedaan, tolong ya, sikapi perbedaan itu apabila merujuk kepada pendapat yang benar, maka sikapi dengan tanda, dengan akhlak yang baik. Kalau memang merujuk kepada perbedaan para sahabat, jangan disikapi dengan sesuatu sebagaimana kita menyikapi orang kafir. Jangan kemudian meruncingkan gigi kalau kita mendapati perbedaan, ketika perbedaan itu merujuk kepada perbedaan yang ada di antara para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Indahnya kalau sesuatu disikapi dengan ilmu. Mari kita lihat bagaimana indahnya Imam Son'ani yang menyusun kitab Subulus Salam ketika beliau menyebutkan tentang masalah safar. Perhatikan ucapan Imam Son'ani, fakana sahabatu yakhtalifuna fis safar, ba'duhum yasumuna wa ba'duhum yuftirun, ba'duhum yaksuruna shalah wa ba'duhum yajma'una shalah, wala yu'ibu ba'duhum ba'da wala yu'ibuna ba'duhum ba'da. Perhatikan, sesungguhnya kata Imam Son'ani, para sahabat itu kalau dalam safar itu beda-beda. Sebagian para sahabat ada yang tetap puasa, sebagian ada para sahabat itu yang tidak berpuasa. Karena apa? Mengambil hukum rukhsah. Sebagian para sahabat itu menjamak sholat, sebagian para sahabat itu mengqashar sholat. Sebagian itu kemudian menyempurnakan sholat, tidak mengambil jamak. Yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Imam Son'ani, wala yu'ibuna ba'duhum ba'da. Tetapi walaupun mereka berbeda dalam satu safar saja berbeda, mereka itu tidak pernah kemudian saling menyalahkan, saling memberikan aib kepada yang berbeda dengan mereka, karena mereka ngerti rujukan mereka kembali kepada Rasulullah. Karena Nabi kadang-kadang ketika beliau safar, kadang-kadang beliau tetap puasa, kadang-kadang beliau berbuka, kadang-kadang beliau menjamak, kadang-kadang beliau menyempurnakan. Indahnya kehidupan kita ketika merujuk kepada para sahabat disikapi dengan akhlak yang baik. Karena apa? Yang kita khawatirkan adalah musibah ilmu. Kita baru mengetahui 1 dan 2 ilmu, tapi Masya Allah dosa kita sudah terlalu banyak kepada orang yang beriman, hanya karena kita baru belajar 1 dan 2 pendapat saja. Makanya perhatikan, Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud itu beda dengan Utsman bin Affan, Pak. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Abdullah bin Mas'ud itu berbeda dengan Utsman bin Affan dalam masalah apa? Dalam masalah hukum sholat di dalam safar. Kalau kemudian Utsman bin Affan itu selalu menyempurnakan sholatnya, tapi beda dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau menjamak. Tapi ketika beliau mengikuti rombongannya Utsman bin Affan, maka beliau itu mengikuti pendapatnya Utsman bin Affan. Sampai beberapa tabi'in sama Abdullah bin Mas'ud, kok kamu tidak mempertahankan keyakinanmu? Al-khilafu syarrun. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nah perbedaan itu buruk. Karena pendapatnya Utsman pun karena pendapatnya Utsman pun juga merujuk kepada Nabi. Ini pengen saya sampaikan kenapa? Karena sesungguhnya ilmu harusnya, kalaupun kita mendapati perbedaan ada di dalam kitab, ketika merujuk kepada para sahabat, Bapak dan Ibu, maka tolong mari kita sikapi orang yang beriman itu dengan kecintaan kita.
Karena sesungguhnya Masya Allah, bapak dan saya mencintai orang yang beriman, itu mengalahkan pahala kita ketika kita sholat, mengalahkan pahala ketika kita sholat sunnah, mengalahkan pahala kita di dalam dzikir pagi, dzikir petang, ketika kita sudah mampu mencintai orang yang beriman. Mencintai saja. Jangan sampai ilmu menjadikan kita membenci setiap orang yang berbeda ketika kita tidak paham, kemudian menyikapinya sebagaimana menyikapi orang kafir. Kalau perbedaan itu merujuk kepada pendapat yang benar loh ya. Cintailah mereka. Karena apa? Mencintai orang mukmin itu pahalanya besar, Bapak. Akan saya sampaikan hadis ini, mungkin sering saya sampaikan, tapi saya kagum dengan hadis ini. Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW berkata, yatlaq fikum rajulun min ahli jannah, ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul. Kemudian yang muncul siapa? Laki-laki. Kemudian Ansor nenteng sandal dengan tangan kirinya, kemudian jenggotnya basah. Hari berikutnya Nabi kumpul lagi dengan para sahabatnya dan kembali Nabi mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahli jannah, bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul. Yang muncul laki-laki kemarin, orang Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian hari yang ketiga Nabi mengulang kembali, yatlaq fikum rajulun min ahli jannah, bentar lagi nih muncul laki-laki penduduk surga, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Sampai para sahabat bertanya-tanya, apa keistimewaan sahabat Ansor ini kok sampai Nabi mengabarkan kepada kita sampai 3 kali bahwasanya dia itu penduduk surga. Sampai 3 kali loh. Tidak main-main itu, 3 kali. Padahal kita katakan Nabi 1 kali aja sudah enak itu. Nikmat itu hidup kita kalau sampai dikabarin Nabi kamu penduduk surga. Wah, Masya Allah. Tenang kita, rehat, leha-leha. Gak ngaji, dicut-cut ya. Ashabul jannah. Jangan diganggu. Sampai 3 kali. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama siapa? Yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ngikutin, akhirnya apa? Dia berkata, ini fi mukhasamah. Saya ini sedang bermusuhan dengan ayahku. Boleh nggak saya tidur di rumahmu 3 hari? Nah ini menunjukkan kalau kita menginap di rumah saudara kita tuh 3 hari saja. Maksimal, jangan sampai lebih-lebih. Kemudian saya nginap 3 hari. Kenapa dia pengen nginap di rumahnya itu? Karena dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi kok sampai Nabi ngabarkan dia itu penduduk surga. Hari yang pertama dilihat malamnya hanya kemudian kayak gelisah gitu dalam tidur, duduk, zikir, tidur lagi sampai pagi, tidak sholat tahajud. Penduduk surga 3 kali tidak tahajud. Jangan ada yang keluar ya habis ini ya, atau keluar langsung. Apa tadi ngajinya? Enggak tahajud masuk surga. Selesaikan dulu hadis yang baru keluar. Kemudian yang kedua, hari yang kedua dilihat kembali. Ternyata Masya Allah, dilihat yang hari yang kedua enggak tahajud lagi. Loh, penduduk surga enggak sholat qiyamul lail. Amalan yang lainnya sama dengan amalan para sahabat yang lainnya. Kalau malam, malah kemudian enggak sholat malam. Padahal Abu Darda, sahabat yang lainnya, itu kalau sholat malam itu dari habis isya sampai menjelang subuh. Walaupun itu juga salah. Karena apa? Karena memang malam itu ada waktunya kita untuk tidur. Tapi sahabat yang ini tidak sholat malam, hanya zikir sebentar, duduk, tidur lagi. Beberapa hari kemudian kembali lagi. Hari berikutnya kembali lagi dilihat malamnya tidak sholat tahajud. 3 hari berturut-turut tidak sholat qiyamul lail. Antum-antum yang sudah nggak sholat qiyamul lail 3 hari, alhamdulillah ada dalil. Ini 3 hari nih tidak sholat tahajud, tidak sholat qiyamul lail. Akhirnya mentok dia kemudian, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Maka akhirnya setelah 3 hari itu, lalu kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As sudah habis kan masanya untuk nginep. Akhirnya dia pulang. Sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan ibuku, tidak ada masalah dengan bapakku Amr bin As. Tapi aku memang sengaja tidur di rumahmu karena pengen tahu amalan apa yang kamu lakukan sampai Nabi mengabarkan bahwasanya kamu itu penduduk surga hingga 3 kali. Lalu kemudian akhirnya sahabat itu berkata, kalau kamu melihat amalanku yang dohir kayak gini ya gitu, tidak ada yang istimewa, sama dengan yang lainnya. Abdullah bin Amr merasa gagal, dia mendapatkan jawaban. Pulang, baru mengayunkan langkah beberapa kaki, dipanggil kembali oleh laki-laki Ansor. Kecuali satu, hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Hasad loh, belum mendolimi, belum menghujat, belum memvonis. Saya hatiku tidak pernah kemudian hasad kepada orang yang beriman.
Dan kalau mereka melakukan kesalahan, aku maafkan. Dan sesungguhnya aku memaafkan kesalahan mereka. Dan aku tidak pernah berniat dendam kepada mereka. Masya Allah, hanya mencintai tok. Belum ngasih hadiah loh ini. Belum ngajak traktir. Hanya mencintai tok, tidak punya hasad. Kemudian balik lagi Abdullah bin Amr bin As dan mengatakan, fatilka, itu loh yang menjadikan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kebersihan hatimu. Ini menunjukkan kepada kita faedah penting. Satu, bagaimana persoalan jiwa itu penting, Pak. Mencintai orang mukmin itu penting. Yang kedua, bukan berarti tahajud itu tidak penting. Tahajud itu penting. Tapi apa artinya tahajud dan apa artinya ibadah kita lakukan, tapi kita kemudian membenci orang yang beriman. Di mana perintah dari Rabbmu itu adalah mencintai orang yang beriman. Kalaupun ada kesalahan itu wajar. Siapa sih yang maksum? Raih tangannya, sampaikan baik-baik, ketuk pintu rumahnya. Apa susahnya kita ngetok pintu rumahnya, ngomong, Ustadz, akhi, mas, umu, ukhti, ini ada yang salah. Bukankah kita bisa mengatakan dengan kalimat yang baik? Mari kita ambil bagaimana sabarnya Salman Al-Farisi ketika mengingatkan Abu Darda. Abu Darda, supaya kita melihat akhlaknya salaf itu kayak apa. Bagaimana kemudian Abu Darda itu ketika Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ketika beliau berkunjung ke rumahnya Abu Darda, beliau disambut dulu oleh istrinya. Istrinya itu pakaiannya berantakan. Kemudian tanya, kenapa dengan urusanmu ini? Itu loh saudaramu Salman Al-Farisi, Abu Darda itu tidak pernah menyentuhku, tidak pernah punya hajat kepada diriku lagi. Dia kalau malam maka kemudian dihabiskan untuk sholat. Kalau pagi dihabiskan untuk puasa. Terus melakukan ibadah. Salman Al-Farisi ngerti nih apa yang dilakukan Abu Darda ini salah. Kenapa? Melaksanakan sunnah itu tidak boleh sampai meninggalkan kewajiban kita kepada yang lain. Perhatikan apakah Salman Al-Farisi langsung manggil Abu Darda, sini Abu Darda, aku denger ini laporan dari istrimu nih. Kok gitu sih kamu? Enggak. Salman Al-Farisi kemudian minta izin kepada Abu Darda, aku nginep ya. Tuh, lihat, ingin membuktikan dulu ucapan istrinya ini betul atau salah, membuktikan dulu. Nginep, habis sholat Isya dari Masjid Nabawi pulang bareng-bareng antara Salman dengan Abu Darda. Nginep bareng-bareng. Baru tidur sebentar, bangun. Salman berpikir, oh ternyata benar. Bangun, ditarik tangannya. 6, tidur. Aku mau sholat. Tidur. Aku mau sholat. Tidur dulu. Masya Allah ya. Yang diingetin siapa? Abu Darda, sahabat. Ngerti memuliakan tamu itu balasannya surga. Mau tidur. Lantung Sahibul Baitnya, Masya Allah. Ini yang punya rumah siapa sih? Abu Darda disuruh tidur sama tamunya. Tidur, Pak. Malam kemudian baru sebentar bangun lagi. Ditarik lagi tangannya oleh Salman Al-Farisi. 6, tidur. Ayo tidur. Aku mau sholat malam. Tidur. Tidur dulu. Masya Allah, suruh tidur. Cari tamu yang kayak gini, Masya Allah, enak ini. Tidur. Tidur akhirnya. Sampai beberapa kali, sampai menyentuh sepertiga malam. Baru kemudian Abu Darda bangun, tidak diraih tangannya. Salman Al-Farisi ikut bangun, sholat mereka malam. Kemudian pergi ke Masjid Nabawi, sholat subuh. Kemudian pulang, pagi harinya dibuatin sarapan. Dibuatin sarapan, kembali Abu Darda memperlihatkan ibadahnya. Saya tidak puasa, saya puasa. Kul, makan, saya puasa. Wah inilah aku loh hatta ta'kula. Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya apa? Ya udah Abu Darda nyomat makanan kan, Masya Allah ya. Kalau tamu kayak gini, Masya Allah, kita tetap dapat mendapatkan pahala puasa, tapi tetap makan. Akhirnya Abu Darda makan, bareng-bareng makan. Coba, baru setelah kayak gitu, baru lihat bagaimana indahnya Salman Al-Farisi ngingetin Abu Darda. Tidak mengatakan, tokta, kamu salah tadi malam langsung bangun. Bukan gitu Abu Darda. Enggak. Salman Al-Farisi dengan lembutnya berkata kepada Abu Darda yang salah. Perkataannya umum. Segala sesuatu itu ada haknya. Fa'ati kulla syai'in bihaqqahu. Perhatikan, berikan segala sesuatu itu haknya masing-masing, wahai Abu Darda. Tapi kemudian Salman Al-Farisi tidak mengingatkan langsung kepada Abu Darda, mengingatkan umum. Istrimu punya hak, tubuhmu punya hak, hidupmu punya hak. Berilah masing-masing itu haknya masing-masing, wahai Abu Darda. Masya Allah. Perhatikan, menunggu berapa lama itu? Hampir 24 jam, Pak. Hanya mengingatkan Abu Darda tentang kesalahan. Itu sampai 24 jam. Itu lebih lama daripada lapor RT itu. Tapi Masya Allah sabarnya. Kenapa? Akhlak.
Kenapa saya sampaikan gini? Ketika kita merujuk kepada para sahabat itu wajib, penting. Kalau tiba-tiba kita mendapati ada perbedaan, maka kita sikapi dengan akhlak yang mulia ketika ada saudara kita yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita, selama perbedaan itu merujuk kepada dalil. Kecuali ketika tidak merujuk kepada dalil, maka kemudian kita tinggalkan dengan cara yang lembut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu kemudian standar ilmu yang benar yang kelak kita akan ikuti menjadi imam dalam kehidupan. Nah, waktunya sudah malam, kita akan ringkaskan. Yang ketiga adalah al-i'timad ala sunnah as-sahihah, yaitu adalah berpegang kepada sunnah-sunnah yang sahih. Hadisnya betul-betul hadis yang sahih, tidak boleh dengan sembarangan. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak akan pernah disebut ilmu yang benar kalau ilmu kita standar hadisnya tidak standar hadis yang sahih. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman ketika banyak sekali tersebar hadis-hadis palsu. Mana dalilnya Ustaz? Ayo kita ambilkan bukti. Ada orang yang kemudian disebut dengan Abdul Karim bin Abil Auja. Ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan, tertangkap di rumahnya itu memalsukan 400.000 hadis palsu. Dia halalkan yang haram dan dia haramkan yang halal. Masya Allah, satu orang ini. Dan itu ada dalam catatan sejarah para ulama ketika menjelaskan tentang masalah hadis. Satu orang itu 400.000 hadis palsu. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal. Ada orang yang kemudian bernama Nuh Al-Marzawi. Nuh Al-Marzawi ini apa? Kebiasaannya itu memalsukan hadis. Tapi yang dia palsukan itu tidak semua hadis. Hadis hanya yang palsukan tentang keutamaan surat-surat tertentu. Semua surat dibuat keutamaannya. Kenapa dia berani memalsukan hadis? Niatnya baik, caranya salah. Kenapa? Kuntu aron nas yashtagiluna bil fiqhi wa kuntu wada'tul ahadisa bi fadailil Qur'an liyarghabu fihi. Aku ini melihat orang-orang itu sekarang seringnya baca fikih, tetapi mereka tidak membaca Quran. Saya sengaja memalsukan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran supaya orang itu kembali lagi membaca Quran dan meninggalkan membaca fikih terlalu banyak. Niatnya mulia, tapi caranya salah. Dan kita harus tahu tidak semua surat itu punya keutamaan. Tidak semua surat itu punya keutamaan. Hanya beberapa surat-surat yang diberikan oleh Allah keutamaan. Contohnya surat Tabarok mempunyai keutamaan memberikan syafaat dan menjaga kita dari azab kubur. Surat Al-Baqarah, nah itu Masya Allah itu. Al-Baqarah itu adalah surat yang dikatakan oleh Nabi, faman akhadaha, barang siapa yang mengambilnya, barokah, dia mendapatkan barokah. Fa'in tarokaha, kalau meninggalkannya hasrah, dia rugi. Ingat loh, surat Al-Baqarah itu Masya Allah keutamanya besar. Makanya Masya Allah Nabi saja kalau kemudian akan ngirimkan para sahabat yang diutus menjadi amirnya dalam perjalanan itu, Rasulullah nanya, minkum man yahfadz surat Al-Baqarah, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah. Dia yang menjadi imam dalam safar. Sama pula kalau Rasulullah itu akan menguburkan jenazah para sahabat bareng-bareng. Maka kemudian Rasulullah itu nanya, siapa ini di antara jenazah ini yang kemudian hafal surat Al-Baqarah? Kalau ada ini fulan ya Rasulullah, maka didahulukan dulu, dihadapkan ke paling dekat ke arah Ka'bah. Insyaallah ya. Itu keutamaan surat Al-Baqarah. Mungkin kalau kita yang meninggal, ini siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau para sahabat banyak. Itu mengutamakan boleh, tapi tidak semua surat itu punya keutamaan. Makanya harus hati-hati. Makanya dalam kisah itu Masya Allah tidak semua surat itu punya keutamaan. Makanya sampai kemudian Nuh Al-Marzawi dia paksakan setiap surat itu punya keutamaan. Contoh ini dua itu membuktikan kepada kita tentang hati-hati. Masya Allah, kalau Nuh Al-Marzawi, kemudian ada Abdul Karim bin Abil Auja yang berani memasukkan ribuan hadis, loh bukankah sikap kita ini berhati-hati? Belum lagi orang Syiah. Orang Syiah itu adalah orang yang paling pandai dan paling berani memasukkan hadis. Ya, sebagaimana kesaksian salah satu orang Rafidhah yang taubat, kunna idza jalasna fara'aina syai'an fastahsannahu fajalnahu hadisan. Orang Rafidhah itu yang taubat, ada yang ngomong, dulu ketika saya masih menjadi Rafidhah, setiap kami duduk, kami melihat ada sesuatu yang kami pandang bagus, kami buat hadisnya. Insya Allah itu. Jadi produk hadis. Jadi memproduksi hadis itu. Berapa album itu yang keluar itu? Berapa banyak sekali hadisnya itu, orang Syiah. Belum lagi karomiyah. Karomiyah itu ajaran yang memperbolehkan orang untuk memasukkan hadis. Masya Allah.
Kalau kita melihat ini, ada Syiah, ada Karomiyah, ada Nu'ar Mazawi, ada kemudian Abdul Qanim bin Abil Auja, dan itu tidak berhenti, maka sikap kita ini apa? Hati-hati terhadap apa yang kita dengarkan, supaya kita betul-betul memastikan ini hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih, hasan, amalin. Kalau memang ada masalah, misalkan palsu, tidak ada asalnya, Masya Allah tinggalkan. Kalau memang tidak ada. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diwajibkan berhati-hati. Kita Pak, masih ingat gak kejadian 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ada kejadian banjir sampai masuk ke kantor-kantor. Saat itu orang itu paling berhati-hati apa? Beli mobil. Kenapa? Mereka khawatir jangan-jangan ini mobil habis banjir. Hati-hati. Kalau hanya membeli mobil second aja antum hati-hati. Coba kalau kita milih mobil second. Saya pengalaman banget beli mobil second ini. Kita ketok-ketok, tok-tok-tok. Walaupun kadang-kadang juga tidak paham artinya apa ya. Kita buka kapnya, kita lihatin. Itu masih kurang. Kadang-kadang kita telepon teman kita yang tahu montir. Akhi sini dong lihatin mobilnya bagus atau enggak. Loh Masya Allah, hanya beli mobil second aja kamu hati-hati. Apakah mengamalkan hadis itu tidak hati-hati? Ini yang menjadikan kita hati-hati. Kalau mendapatkan hadis, pastikan hadis itu adalah sahih dan hasan. Jangan pernah memakai hadis-hadis palsu, karena banyak hadis palsu. Dari siapa kita mengetahuinya? Ya para ahlul ilmi, karena ahlul ilmi itu adalah dokter dalam kehidupan agama kita. Ya harus taat sama ahlul ilmi, sama ulama, sama dokter aja taat kok, sama ahlul ilmi tidak mau taat. Sama dokter pernah nggak ada pasien yang bantah dokter? Nggak ada. Ini jangan makan gorengan ya, kolesterolnya naik. Terserah saya dong dok. Nggak ada kayak gitu. Siap dok. Itu sama dokter. Loh sama dokter aja taat kok. Ini jangan makan gula ya. Nggak bisa dong dok. Nggak mungkin kita ngomong gitu. Itu sama dokter. Loh sama dokter aja taat kok, sama kemudian ahlul ilmi, para ulama yang nerangkan ke kita. Kalau kita nggak mau nurut, makanya nurut. Kalau memang mereka menyampaikan ada hadisnya, amalkan. Kalau tidak ada hadisnya, tinggalkan. Contoh ini nyata nih, karena bentar lagi saya sampaikan, karena masih lama. Tapi ini harus tahu ilmunya. Biasanya kalau menjelang Ramadan, apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin? Ngirimkan permintaan maaf. Biasanya nanti akan selebaran itu, kata-kata puitis. Ketika tangan tidak mampu bersentuhan, kaki tidak mampu melangkah, hati tergetar, itu berarti stroke gitu ya. Lalu kemudian meminta maaf sebelum Ramadan. Sebenarnya meminta maaf itu Pak dan Ibu, Masya Allah mulia betul meminta maaf. Meminta maaf itu ada kapanpun. Tapi ada nggak perintah untuk meminta maaf sebelum kita menjelang Ramadan? Tidak ada. Ada yang menyebutkan hadisnya, ya Allah malaikat Jibril berkata bahwasanya siapapun yang tidak meminta maaf maka celakalah dia. Hadisnya bukan gitu. Hadisnya bukan gitu Bapak dan Ibu. Hadisnya begini, ya. Rasulullah itu ketika naik mimbarnya Nabi itu kan ada lantainya. Kemudian setiap satu tingkatan Nabi mengatakan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Para sahabat lalu nanya, alama amanta ya Rasulullah? Kamu mengaminkan apa ya Nabi? Kemudian Nabi menjawab, aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? 3. Apa ya Rasulullah? 1, malaikat Jibril berkata, Roghima anfu man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka betul orang yang mengetahui bapak dan ibunya tua dan sepuh tetapi kemudian tidak bisa masuk surga. Itu celaka banget. Ingat ikhwan, kalau antum masih ada bapak dan ibunya, itulah pintu tengah surga itu dibuka lebar-lebar sama Allah. Kesempatan emas untuk masuk surga itu. Kalau sampai ada di antara kita mendapati orang tua kita sepuh, kok kita tidak bisa masuk surga, itu orang yang celaka betul. Nabi kemudian setuju, mengatakan apa? Amin. Yang kedua, malaikat Jibril berkata, Roghima anfu man adroka man dakhala alaihi Ramadan summa insalaha falam yughfar lahu. Celaka sekali orang yang mereka itu mengetahui Ramadan tapi sampai Ramadan selesai dia tidak diampuni oleh Allah. Itu kebangetan banget. Kok sampai Ramadan selesai tidak diampuni oleh Allah padahal pintu surga lagi dibuka lebar-lebar. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, Roghima anfu man dzukirta indaka falam yusalli alika. Orang yang disebutkan namamu ya Nabi tidak bersalat kepada dirimu, itu orang celaka. Nabi mengatakan amin. Tidak ada di situ perintah untuk minta maaf. Tapi biasanya sudah tersambung-sambung berantai pesan-pesan itu yang mana hadisnya tidak pernah kita tahu. Tidak boleh. Kalau memang tidak ada dalilnya, Masya Allah, itu yang harus kita hindari. Itu bukan hanya hadis palsu Pak. Itu hadis tidak ada asalnya. Sampai dicari dalam kitab, itu tidak ada.
Dicari di kitab itu tidak ada, baik yang asli ataupun kitab fotokopi, tidak ada itu. Jadi Masya Allah, hati-hati terhadap itu. Kalau saya akan minta maaf kan boleh, silahkan minta maaf. Tapi kenapa harus kita khususkan ketika kita menjelang Ramadan? Kasihan banget orang yang kita dolimi. Kalau kita nunggunya minta maaf itu menjelang Ramadan. Minta maaf ya, Masya Allah baru minta maaf sekarang antum. Ya, minta maaf itu kapan saja. Tapi contoh kecil bahwasanya Masya Allah berpegang kepada hadis yang sahih itu penting. Kenapa? Karena memang itu adalah persoalan agama kita. Yang keempat, apa yang kemudian harus kita pahami? Yang keempat adalah kalau sebenarnya standar ilmu yang benar, jangan memaksumkan siapapun kecuali yang kita maksumkan hanyalah Nabi. Apa itu artinya maksum? Maksum itu terbebas dari kesalahan. Jangan memaksumkan siapapun. Karena yang maksum dalam kehidupan kita itu satu, Nabi. Ya. Makanya kalau ada orang yang mereka ketika mengajarkan ilmu lalu kemudian mengatakan kitalah yang paling benar, tidak ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, baik dia mengatakan secara implisit ataupun eksplisit, itu sama itu. Karena yang maksum dalam kehidupan kita beragama itu siapa? Rasul. Kata ustadz saya, lo kata ustadz. Kata kiai saya, lo kok kata kiai? Kata Rasul. Kalaupun ada di antara ulama yang kita ambil ilmunya, ternyata kadang-kadang mereka salah, itu biasa, lumrah. Tapi tidak usah kemudian kita langsung kemudian menghujatnya. Yang namanya salah itu wajar. Kenapa? Yang maksum dalam kehidupan kita hanyalah Rasul. Makanya Masya Allah dalam masalah ini panjang para ulama itu membahas. Dan kita, Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar itu sampai mengatakan banyak dalil untuk memberikan bukti kepada kita Masya Allah bahwasanya ternyata para sahabat pun tidak maksum. Para sahabat itu tidak maksum. Karena yang maksum betul-betul hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar itu Umar bin Khattab pernah lupa. Umar bin Khattab pernah lupa, Pak. Padahal beliau penduduk surga. Padahal kita sepakat loh ya, keutamaan Umar bin Khattab itu luar biasa besar. Tidak ada yang mampu untuk meraih keutamaan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar. Tidak ada. Kenapa? Orang yang pernah dikatakan mati syahid di atas gunung Uhud, Umar. Orang yang pernah dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang ditakuti oleh setan, Umar. Sampai Nabi berkata kalau Umar itu ngelewatin satu gang, di gang itu ada juga setan yang akan lewat di gang yang sama. Setannya lebih memilih mundur. Mungkin setannya nggak pakai GPS dia, ketemu Umar bin Khattab. Itu lebih memilih mundur kata Nabi dalam riwayat Muslim. Saking Masya Allah luar biasa iman itu memancar di hatinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga beberapa kali, itu Umar. Tapi ternyata Umar itu pernah lupa. Karena apa? Itu maklum. Karena apa? Para sahabat di satu sisi yang lain mereka tetap manusia biasa. Tidak boleh memaksumkan Umar bin Khattab. Karena yang maksum itu hanyalah Nabi. Kapan Umar bin Khattab lupa? Yaitu ketika beliau safar bersama dengan Ammar bin Yasir dalam satu perjalanan. Qadarullah dalam perjalanan itu mereka pagi-paginya junub. Umar bin Khattab junub, Ammar bin Yasir junub. Tidak usah ditanya ya kenapa kok bisa junub bareng-bareng. Itu tidak termasuk hadisnya. Kemudian Umar bin Khattab junub, Ammar bin Yasir junub. Mereka kemudian fabahasa anil ma. Mereka nyari air, tidak dapat air. Bingung mereka. Umar bin Khattab bingung, kemudian Ammar bin Yasir bingung. Tapi saat itu syariat tayamum sudah turun dalam surat Al-Maidah. Yang dilakukan oleh kemudian Ammar bin Yasir, dia beristihad. Istihad itu ngambil kesimpulan. Kalau begitu, kalau kemudian tayamum itu menghapuskan hadas kecil, berarti semakin banyak debunya, semakin banyak tanahnya, maka semakin saya bersih. Sudah, langsung dia tidur di atas pasir bergulung-gulung. Disebutkan dalam hadisnya fatamarrogo kama tamarrogo dabah, bergulung-gulung sebagaimana binatang melata. Ammar bin Yasir ngajak, ayo Umar. Umar tidak mau. Umar tidak mau. Apa itu? Tidak mau beliau. Kemudian Ammar bin Yasir setelah bergulung-gulung, lalu kemudian sholat subuh tepat waktu. Umar bin Khattab nyari air sampai habis waktu subuh, baru ketemu air, baru sholat subuh. Ketika mereka balik ke Madinah, falamma roja'a, ketika mereka balik ke Madinah, mereka melaporkan kepada Nabi. Lihat Nabi, Masya Allah ya, lembut Nabi mengingatkan, innama yakfika bisa'id fa inna laka tahurun. Sesungguhnya
itu dengan tayamum saja. Tayamum itu tahur, mensucikan kamu dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Jadi tidak perlu kamu bergulung-gulung kayak binatang melata gitu. Jadi kalau bapak tak junub, lalu kemudian tidak kuat nyentuh air, tapi saya juga bingung kok junub kok tidak bisa nyentuh air gitu. Tapi kalau kejadian sudah junub tidak bisa nyentuh air, maka tayamum. Sudah itu Umar bin Khattab ada. Ketika akhirnya Rasulullah meninggal, wafat, digantikan Abu Bakar, digantikan Umar. Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin. Ditanya sama salah satu rakyatnya, wahai Umar bin Khattab, kami pernah junub, tidak dapetin air. Apa yang kami lakukan? Apakah kami bergulung-gulung ataukah kami menunggu air? Umar bin Khattab, Masya Allah, yang kita cintai beliau supaya kecintaan kita mengumpulkan dengan beliau, itu diem. Apa ya? Karena para sahabat itu paling anti menyampaikan sesuatu tanpa ilmu. Itu para sahabat. Kalau mereka tidak yakin hujahnya, mereka tidak mau menyampaikan. Diam. Ada di situ dalam majelis tersebut siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu Masya Allah. Dia berkata, Masya Allah, apakah Umar tidak ingat ketika kita memori bersama junubnya? Kok tidak kemudian ingat ya? Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab tetap diam. Akhirnya Ammar bin Yasir memberikan isyarat supaya dia diizinkan mendekat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya mendekat kepada Umar bin Khattab lalu berkata, "Ala tadzakarta? Apakah kamu tidak ingat wahai Umar, memori kita junub, saya bergulung-gulung kayak binatang melata, kemudian kamu nunggu air." Lalu kemudian akhirnya ketika balik Nabi mengatakan, "Innama yakfika bisaid fa innalaka tahurun." Cukup bagimu dengan tayamum saja itu sudah membersihkan. Tapi Masya Allah Umar bin Khattab saat itu betul-betul lupa. Sampai kemudian dia mengambil pendapatnya Ammar bin Yasir, karena bukan kembali ingatan, enggak, karena yakin kepada Ammar bin Yasir, akhirnya menghukumi cukup bagi kalian itu untuk tayamum. Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama menyampaikan apa? Masya Allah, perhatikan ini. Kalau sahabat saja bisa lupa, apalagi ustaz. Ya, ustaz saya itu tidak mungkin salah. Loh, ustazmu itu nabi. Guru saya tidak mungkin salah, kiai saya tidak mungkin salah, syekh saya tidak mungkin salah. Loh, kok gitu? Yang namanya kesalahan itu melekat dalam diri seseorang itu wajar. Makanya kewajiban kita, kalau kita berada di atas rel yang benar, jangan pernah memaksumkan siapapun. Jangan pernah memaksumkan siapapun kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir kita singkatkan. Tanda ilmu yang benar itu apa? Ada muziyadah wa ada nuqsan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena apa? Agama ini tidak butuh modifikasi. Agama ini butuh kemurnian. Sesuatu yang murni kok disenangi kok. Bapak kalau nyari bensin aja cari yang murni kan? Kita cari kalau kemudian cari emas aja cari yang 24 karat. Sesuatu yang tidak murni tidak suka kita. Cintamu palsu itu beda dengan cintamu murni ya. Ngomongnya aja beda. Cinta yang tidak murni aja sering bilangnya apa? Cintamu tidak semurni bensinku. Kita ini suka dengan yang murni. Murni itu orisinil. Kalau bahasa sunnahnya itu apa? Itiba, itu bahasa sunnahnya. Ngikutin Nabi. Tidak usah kemudian kita tambahi dan tidak usah kita kurangi. Kenapa? Sesuatu yang ditambahi di dalam agama tidak pernah memberikan faedah apapun kecuali kita khawatir malah justru tertolak. Makanya Masya Allah kita lihat nih para sahabat. Sahabat itu menjaga betul bagaimana mereka itu menjalankan agama itu tidak ditambahi. Contoh, ya, Ibnu Umar pernah mendapati ada seorang sahabat, seorang tabi'in dia bersin kemudian mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Panjang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, tapi lembut ngomongnya, nggak langsung disalah-salahin, enggak, dipegang tangannya, dipeluk gini. Laisa hakadha allamana rasul. Bukan kayak gitu yang diajarkan Nabi. Terus yang diajarkan Nabi gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian akhirnya dia mau jawab alhamdulillah. Coba. Di situ kita paham, Pak, bahwasanya ternyata yang dibutuhkan dalam ilmu itu adalah yang benar, bukan yang baik. Kalau baik itu banyak. Karena segala sesuatu ada tempatnya. Segala sesuatu ada tempatnya, sama relnya. Ilmu yang benar itu bantalannya itu ada tempatnya masing-masing.
Jangan dirubah-rubah, karena yang punya hak untuk merubah itu hanyalah Rasul, dan Rasulullah telah wafat. Jadi cukup bagi kita mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip dengan kehidupan Nabi, mengikuti Nabi itulah yang benar. Contoh lagi, Sa'id bin Musayyib pernah melihat ada seorang tabi'in, ada seorang temannya dari antara tabi'in sholat subuh, sholat sunnah fajar. Sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, padahal sholat sunnah fajar. Ditunggu dia itu sampai selesai, kemudian ngomong, kamu sholat apa? Sholat sunnah fajar. Kok lebih dari 2 rakaat? Ya iya, saya pingin kok. Kemudian akhirnya Sa'id bin Musayyib mengatakan, sayu'adzibakallah, kamu akan diadab oleh Allah kalau sholatmu itu kayak gitu terus. Orang itu tidak terima dan berkata, ayu'adzibani Allah ala sholat, apakah Allah itu akan mengadabku gara-gara sholat? Kemudian dijawab dengan baik oleh Sa'id bin Musayyib, seorang ulama, ma yu'adzibakallah ala sholat, walakin yu'adzibakallah ala khilafi sunnah. Allah tidak mungkin mengadabmu gara-gara sholat, tapi Allah mengadabmu gara-gara kamu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau kita mengamalkan sunnah itu setidaknya ada 6 yang harus sama. 1, niatnya harus sama dengan niat yang diajarkan oleh Nabi. Bapak puasa Senin Kamis itu niatnya karena Allah. Kalau niatnya pengen kurus, perutnya semakin ke depan, pengen kemudian puasa, tidak diterima oleh Allah. Kalau niatnya beda dengan niat yang diajarkan Nabi. Puasa ya Mbak? Iya. Tumben jeng puasa? Iya. Ini nih, saya paling gelisah kalau melihat timbangan. Tuh. Maka kemudian kalau niatnya sudah beda dengan niat yang ditanamkan oleh Nabi, ya tidak diterima. Yang kedua, di dalam mengamalkan sunnah itu, yang kedua itu apa? Jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi. Misalkan sholat subuh 2 ya 2, walaupun bapak dalam keadaan semangat, nggak boleh ngoten, saya aja lari maraton 42 kilo aja mampu kok, masuk sholat subuh 2 rakaat, malu dong dengan maraton saya. Dia akan diterima Pak. Kenapa? Jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi. Ini namanya sholat subuh 2. Maghrib habis mentang-mentang dapat hadiah mobil. Saya boleh nggak sholat maghribnya 6 rakaat gitu loh. Kenapa? Karena saya habis dapat mobil. Masuk sama sih sama dengan orang yang tidak dapat mobil. Dia akan diterima. Kenapa? Jumlahnya beda dengan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi. Yang ketiga, harus sama persis dengan apa? Jenisnya harus sama persis dengan jenis yang telah ditetapkan oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya kemudian berkorban. Kalau korban itu yang boleh itu apa sih? Binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Onta, sapi, kerbau, apa lagi? Apa? Kambing, domba. Tidak boleh kemudian datang kemudian mengatakan, saya ingin menyelisih kebanyakan orang. Korban apa? Kuda, gajah. Tidak akan diterima oleh Allah. Ataupun antum beristihad, karena saya melihat masyarakat Indonesia ini banyak yang tidak suka kambing karena kolesterolnya tinggi. Saya korbannya dengan ayam. Dia akan diterima. Kenapa? Jenisnya tidak sama dengan jenis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kita sepakat kok. Saya sudah korban pakai apa? Pakai lele. Tidak akan diterima. Gurame bakar, apalagi gurame bakar. Walaupun guraminya enak banget, lebih enak daripada masakan kambingnya dan lebih sehat mungkin. Yang namanya korban itu ya pakai kambing, Mbak, bukan pakai gurame. Walaupun guraminya enak. Ini gurame cocol, Ustaz. Gurame cocol sekalipun, yang namanya korban itu jenisnya harus sama dengan jenis yang ditetapkan oleh Rasul. Itu yang keberapa itu? 3. Yang keempat, tempatnya harus sama dengan tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatnya di mana itu? Kalau yang namanya beribadah itu tempatnya di Mekah, ya di Mekah. Tidak bisa kita membuat di Bekasi, kita buatin Ka'bah, kita tawaf sendiri. Tidak bisa. Daripada uangnya nanti mau spro ke sana, lebih baik uangnya disimpan, kita tawaf di sini, sisanya kita bantu fakir miskin. Dia akan diterima oleh Allah. Kenapa? Tempatnya beda dengan tempat yang telah diatur oleh Rasulullah. 5. Kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu gimana? Kaifiyahnya itu adalah harus sama. Kaifiyah itu apa? Tata caranya. Kalau yang namanya wudu dari wajah ke tangan, dari tangan ke kepala, kemudian berakhir di kaki. Kita tidak boleh tiba-tiba kita mentang-mentang habis kena kotoran, kemudian kita wudu dari kaki dulu naik ke atas. Dia akan diterima. Kenapa? Tata caramu beda dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nah, itu syarat-syarat yang diperlukan ketika kita ingin mengamalkan sunnah.
Jadi kembalinya di situ jangan pernah menambahi. Kalau ilmu yang benar itu ya apa adanya, sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang kita contoh dalam kehidupan kita. Jadi 5 tanda ilmu yang benar. 1, tunduk dan patuh. 2, mengikuti pemahaman para sahabat. 3, apa tadi yang ketiga? Hadisnya sahih sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi. Yang keempat, maksum. Yang maksum hanyalah Nabi, bukanlah manusia. Yang kelima, tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi. Maka terakhir saya sampaikan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah, kamu akan terkena sebuah fitnah kalau sampai menyimpang dari jalan yang telah disampaikan oleh Nabi. Kamu akan mendapatkan adab yang pedih atau akan mendapatkan fitnah yang besar dalam kehidupan di dunia kalau kamu menyimpang dari jalan yang telah diajarkan oleh Nabi. Itulah 5 rel. Siapapun Pak, kalau sudah menyampaikan 5 ini kepada Bapak, itulah ilmu yang benar. Siapapun mereka, walaupun anak kecil, walaupun kemudian orang yang tampaknya itu tidak berharga di mata kita, kalau mereka sudah menyampaikan ilmu dengan standar 5 ini, pastikan itu saudaramu. Ya, jangan lagi ta'assub, jangan lagi fanatik, jangan lagi kemudian menyandarkan kebenaran itu kepada kelompok. Barakallahu fikum. Inilah yang kita sampaikan, berarti selesai ta'aruf dengan ilmu. Setelah antum selesai dengan ta'aruf dengan ilmu, silahkan ta'aruf dengan ikhwan yang sholih, ta'aruflah dengan akhwat yang sholihah. Bagi ibu-ibu yang sudah menikah, stop, jangan sampai mengamalkan itu. Bagi laki-laki, silahkan kalau belum menikah, dan sudah menikah pun boleh kalau dengan syarat yang benar. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mungkin tidak ada pertanyaan karena sudah 8:30 lebih. Maka yang paling baik, yang paling afdal, habis isya itu cepat-cepat pulang, ketemu keluarga, kumpul, bercengkrama, karena sesungguhnya keluarga itu adalah hal yang juga kita pikirkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.